Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana sudah dilalui hari dari pagi sampai dengan setengah dua lewat ini. Mudah-mudahan banyak yang didapatkan. Ya, terima kasih sudah bergabung di Grid of the Future. Ya. Pada kesempatan siang ini hadir di depan adalah satu Bapak Nyoman Sujana, Senior Spesialis Perencanaan Sistem Ketenaga Listrikan, Direktorat Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Pusat. Selamat siang Pak Nyoman. Selamat siang Pak Surya. Terima kasih nih atas kehadirannya. Dan kemudian yang kedua, saya nggak perlu perkenalkan ya, sudah ini suhunya nih. Ya, Pak Edi Widiono selaku founder Prakasa Jaringan Cerdas Indonesia atau PJCI. Sebagaimana yang dari pagi kita melihat apa yang dibicarakan di Innovation Summit ini semua berkaitan dengan yang disebut dengan sustainability. Ini memang yang sedang tren, karenanya tentunya kalau bicara Grid of the Future tidak akan terlepas dari yang namanya sustainability. Saya belum perkenalkan nama saya. Nama saya Surya Fitri, ya, saya Head of Power System di Schneider Indonesia. Kali ini akan membahas mengenai digitalisasi energi, ya, dan dalam penerapan jaringan listrik pintar, smart grid, ya, dan juga keamanan cyber tentunya kita ingin bahas lebih jauh. Net zero emission atau disebut juga sebagai nol emisi karbon adalah kondisi di mana emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. Smart grid mendukung pemanfaatan sumber energi terbarukan yang memungkinkan partisipasi pelanggan dalam penyediaan tenaga listrik dengan bantuan para pelaku usaha untuk mengembangkan smart grid yang menjadi salah satu kunci sukses transisi pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan. Maka daripada itu, negara akan mengeluarkan regulasi dalam penyediaan energi listrik yang disesuaikan dengan net zero emission. Baiklah, nanti kita akan ada 3 sesi tanya jawab dengan para pembicara atau panelis yang sudah hadir siang hari ini. Tolong stay sampai akhir karena ada door prize sudah pasti ya. Untuk yang aktif bertanya, kita punya 2 lampu ajaib ya yang sangat terkenal itu Mobia. Jadi nanti kita lihat siapa yang kita bisa lihat dari yang paling aktif bertanya ataupun pertanyaan yang bagus ya Bapak. Jadi tolong stay dan berpartisipasi apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan dan para panelis di akhir diskusi pada siang hari ini. Baiklah, kita mulai dari pertanyaan pertama kepada Pak Nyoman. Ini bicara tentang sustainability nih, keberlanjutan ini yang selalu diulang-ulang sustainability. Bagaimana visi dan misi PLN berkaitan dengan pembangunan keberlanjutan atau juga sustainability, terutama pada sistem transmisi kelistrikan. Silakan Pak Nyoman. Baik Pak Surya, terima kasih sekali lagi. Saya sebenarnya agak grogi di depan sini Pak. Ada Pak Edi, ini luar biasa. Saya mengenal beliau adalah di Rut PLN dulu. Dan saya mengenal beliau pertama kali ketika saya tugas di NTT dan mengantar salah satu unit yang mendapat penghargaan oleh beliau. Gitu. Iya, jadi disitulah saya ketemu dengan Dirut. Ya, tepuk tangan untuk Pak Edi ya. Nah, kemudian di sini hadir Pak Rendro Yoko. Ini sebenarnya lebih tepat dia yang duduk di sini mestinya Pak. Jadi, tapi saya coba kita diskusi Pak ya, kita diskusi karena memang temanya ini luar biasa. Tema yang Bapak tanyakan juga ini nanti akan berkembang terus dan memang sedang kita hadapin. Bagaimana kita harus sustain sektor apapun di termasuk sektor energi, sektor kelistrikan menghadapi
yang namanya trilema Pak ya. Ada reliable, ada sustainable, dan kemudian satu lagi affordable. Mana yang duluan harus digarap nih? Afford dulu, atau reliable dulu, atau sustain? Nah sekarang udah nggak bisa dipisahkan ketiganya itu. Apalagi sekarang ini kita sudah dituntut sustain Pak. Sustainability-nya seperti apa? Sustainable-nya seperti apa? Pertanyaan Pak Surya tadi, bagaimana transmisi itu ke depan bisa sustain? Diharapkan juga dengan adanya sekarang tuntutan global, tuntutan dunia, bahwa harus ada transisi energi. Yang kemarin juga PLN lagi mengadakan Energy Transition Day di Bali. Pak Yoko kayaknya hadir dan baru datang, berkesempatan hadir di sini. Bagaimana energi itu ditransisikan dari yang membakar fosil, fuel fosil, ke energi baru terbarukan. Itu inti dari transisi energi. Nah, kalau kita bicara transisi energi dari bahan bakar fosil ke renewable. Nah, renewable itu dia regional base ya. Di mana ada sumbernya, di situ kita bisa maksimalkan. Tetapi dia bisa maksimal kita antar kemana-mana dengan transmisi tadi. Jadi pergeserannya akan terjadi di situ Pak Surya, di mana katakanlah regional besar di Indonesia ini, Kalimantan, Sumatera, Jawa, kemudian Sulawesi, Maluku, Papua. Di Kalimantan ini ada energi hidro yang sangat besar. Sumatera juga. Jawa barangkali kalah lah sama Kalimantan untuk hidro. Begitu juga Sumatera. Kemudian di Sulawesi, di Indonesia Timur, hidro itu ada di Sulawesi. Dan di Papua. Papua itu besar sekali potensi energi, tetapi demand-nya yang belum kita bisa maksimalkan di situ ya. Mungkin itu yang harus sejalan dengan misi pemerintah untuk membangun Indonesia Timur. Jadi ketika demand di sana bisa berkembang, energi baru terbarukan dalam hal ini hidro, itu bisa kita maksimalkan. Nah, namun terlepas dari demand yang bisa mendekat ke sumbernya, salah satu yang bisa menghubungkan adalah transmisi tadi. Itu satu. Jadi memang untuk sustain transmisi ini harus terus berkembang. PLN harus meningkatkan kapasitas fisik transmisi. Kemudian yang kedua, PLN harus mengoptimalkan transmisinya dengan digitalisasi, dengan monitoring dan kontrolnya diperbaiki, dengan otomasi sehingga fisik yang sudah dibangun itu bisa lebih optimal. Jadi intinya Surya bisa saya sampaikan di sini, untuk menghadapi tantangan sustain itu PLN yang pertama tetap harus menambah kapasitas transmisi, tetapi tidak cukup hanya itu, tidak cukup hanya menambah fisik, tetapi mengoptimalkan dengan monitoring kontrol yang bagus, optimasi yang canggih. Nah, di situ mungkin ke depannya tantangannya Pak Surya. Demikian mungkin untuk men-trigger diskusi awal. Terima kasih Pak Surya. Terima kasih Pak Nyoman. Jadi clear ini ya. Harus tetap ekstensif untuk mengembangkan jaringan untuk transmisinya. Tapi memang yang dibicarakan hari ini seharian ya, digitalisasi ya, itu untuk bisa lebih efisien. Ini menjadi kata kuncinya. Tapi mungkin sedikit nyenggol dengan situasi saat ini di PLN, karena kita ketahui kan ini oversupply ya. Ini gimana nih kelihatannya nih dengan seperti ini, geraknya bagaimana jadi PLN ya. Ini minta bocoran, maklum nih banyak sales yang nunggu, gimana nih kesempatan untuk order nih. Silakan monggo Pak Nyoman. Tadi yang ditanya geraknya ya, bukan gerahnya. Terima kasih Pak Surya. Ini oversupply suatu kata yang menjadi momok setiap
pengusaha, betul ya. Pengusaha apapun kalau yang namanya oversupply, nah itu. Cuman kenapa dia sampai oversupply itu tidak serta merta terjadi begitu saja. Kita punya visi, kita punya ambisi, pemerintah punya ambisi dan memprediksi bahwa demandnya seperti ini sehingga kita harus siapkan infrastrukturnya. Kan itu awalnya ya. Kemudian kita kena pandemi, kemudian kita kena macam-macam. Sekarang pandemi bisa dikatakan mau selesai, tetapi kita menghadapi lagi 2 kuartal pertumbuhan minus ya, yang technically katanya resesi. Nah jadi hal-hal itu yang menyebabkan demand forecast kita itu tanda kutip meleset. Kalau udah meleset berarti oversupply. Nah kalau oversupply ini PLN yang paling sakit Pak. Mau jualan kemana, sudah kadung dibangun, membangunnya bukan dengan uang sendiri kan gitu kan. Membangunnya pasti ada loan. Nah terlepas dari yang selalu kita dengar oversupply, itu di Jawa atau Sumatera sebagian. Tapi di Indonesia Timur tidak oversupply Pak. Jadi kalau mau Bapak Ibu Pak Surya dan tim dan yang lain-lain membangun, bangunlah Indonesia Timur. Gitu ya. Jadi Indonesia Timur itu benar-benar kita masih kurang energi. Untuk residensial mungkin ya, tapi untuk industri apalagi sekarang dengan kebijakan Minerba kita nggak boleh mengekspor ore, kita harus mengolah, kita harus membangun smelter. Smelter itu komponen produksi terbesarnya adalah energi listrik. Jadi kebutuhan energinya sangat besar. Nah, karena kebijakan Minerba yang kita tidak boleh ekspor lagi, saya mendengar juga bahwa WTO itu pingin menggagalkan itu ya, pingin menggagalkan kebijakan pemerintah untuk tidak boleh ekspor ore. Mereka berjuang supaya tetap bisa ekspor ore. Nah, seandainya negara kita mampu tetap menjalankan kebijakan ini, maka energi kita harus siapkan di Indonesia Timur berat, karena mereka kena deadline harus segera membangun smelter. Nah, segera ini berarti kita juga harus segera menyediakan energinya. Nah, kata-kata segera ini yang jadinya tantangan luar biasa, sehingga tidak semudah yang kita bayangkan juga bahwa oversupply di Jawa kita bawa ke Indonesia. Tidak semudah yang bisa dibayangkan. Tentu Jawa ini yang kalau kita mau ambil energi pembangkitnya kita relokasi ke Indonesia Timur, pasti adalah kita pilih yang tanda kutip agak del atau CF-nya rendah. Nah kalau CF rendah itu yang kita pindahin pasti mahal. Nah itu ya, ini tantangan ini. Memang oversupply itu menjadi momok, tetapi harus kita carikan solusi. Jadi solusi salah satunya adalah menurut saya kita sama-sama bagaimana demand itu bisa naik lagi. Ini tantangan bersama. Karena kalau sudah demand naik, tidak ada lagi istilah oversupply, tidak ada lagi. Dulu ketika PLN tersorot dikatakan biar tidak oversupply, pada saat itu PLN bersemangat harus menjadi roda istilahnya waktu itu, roda depan. Nah, waktu itu di rootnya Pak Dahlan Iskan. Kita tidak boleh lagi jadi roda belakang, harus roda depan, menjadi penggerak. Nah, sekarang sudah jadi penggerak Pak, karena oversupply. Tidak mudah ya menjadi roda depan terus gitu. Kalau demandnya nggak ada, jadi mari kita sama-sama. Nah, dua sisinya, yang sisi pertama demandsnya harus kita garap supaya naik. Yang kedua, kami pasti PLN tetap memikirkan mengoptimasi aset yang idle sehingga oversupply-nya bisa tersebar, sehingga ada keseimbangan baru. Demikian, Surya.
Oke, terima kasih Pak Nyoman. Jadi tadi kalau bicara demand, apa yang bisa bantu, kita bantu doa. Ya, sales bantu doa biar demandnya naik, biar nanti area user di nggak cuma di Jawa tapi juga Indonesia Timur. Jadi sales harus coba aktif mengeksplor opportunity di Indonesia Timur. Ya, begitu. Baik, saya pindah ke Pak Edi Wiono. Bagaimana nih Pak melihat digitalisasi di jaringan listrik kita sekarang nih Pak? Baik, terima kasih. Jadi digitalisasi adalah suatu istilah yang kadang-kadang kita sulit membedakan kalau dalam bahasa Inggris digitalization atau digitization ya. Mungkin saya bukan ahli bahasa tapi membedakan ininya. Digitization itu adalah membuat segala sesuatu yang tadinya analog jadi digital, ya kan? Tapi digitalisasi itu lebih luas lagi sebenarnya. Bahkan kalau di sektor listrik sekarang itu digital electric itu berarti suatu sistem yang menggunakan secara maksimal kecerdasan yang tersedia. Ya. Nah, sebenarnya sektor listrik itu adalah sektor yang paling malas dengan digitalisasi. Dan itu tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia kecuali Eropa. Gitu. Sedemikian sehingga tahun 2000 yang lalu, saya lupa presiden Amerika siapa ya, mungkin Bush senior barangkali ya, itu menyatakan mengeluarkan suatu perpres di sana supaya sektor kelistrikan Amerika yang sudah berusia 100 tahun itu memanfaatkan teknologi digital. Coba disuruh oleh presidennya. Karena teknologi digital yang sudah dipakai di telekomunikasi, di perbankan, di listrik itu tenang-tenang saja. Nah, mengapa ini? Sebenarnya enggak 100% benar. Pembangkitan tenaga listrik itu secara masif mulai menggunakan teknologi digital. Saya orang pertama barangkali di PLN yang belajar mengenai digital control system pada waktu kita akan membangun PLT Suralaya. Jadi udah mulai sebenarnya, itu tahun 80-an. Tetapi di transmisi gitu ya, ini berjalan relatif lebih lambat. Kenapa? Karena tidak ada tantangan. Kalau pembangkitnya itu adalah PLTU, PLTG, bisa dikendalikan dengan penuh di pembangkitnya, kenapa transmisinya mesti pinter-pinter amat gitu kan? Nah, ternyata digitalisasi itu demikian majunya ya, sehingga pada waktu ada transisi energi ya, dan PLTS dan PLT Bayu itu mulai masuk dalam sistem ya, itu ada suatu revolusi. Dengan PLTS dan PLT Bayu kita keluar dari pemikiran deterministik bahwa segala sesuatu bisa dihitung ya dengan rumus yang benar, bisa dihitung dan hasilnya pasti gitu. Kita bergeser ke pemikiran stokastik. Kenapa? Karena kita berurusan dengan alam. Alam itu tidak bisa didekati dengan rumusan, tapi apakah demikian banyak faktor itu bisa digambarkan dengan rumusan? Nah, ini menjadi masalah. Ya. Jadi PLT Bayu ini membawa tantangan baru, yaitu pendekatan stokastik. Dan ini dampaknya banyak, karena untuk bisa melakukan pendekatan stokastik tadi harus ada kecerdasan di dalam jaringan, ya, yang bisa mempredik ya, membuat prediksi-prediksi, kemudian secara akurat menghitung sistem parameter istilahnya ya. Dan itu banyak sekali kemajuan di sana. Ada teknologi yang disebut phasor measurement unit ya. Itu mengukur sudut fasa, tegangan dan arus di satu titik. Dulu waktu saya sekolah tahun 70-an, 2 hari dibutuhkan untuk menghitung dengan komputer berapa besar sudut fasa itu. Sekarang dengan alat yang namanya PMU, hampir instantaneous itu ada. Bisa dihitung ya. Dan akibatnya bisa dibuat tren, akibatnya bisa dipakai sebagai dasar perhitungan. Jadi dulu kalau kita mau menghitung impedansi dari suatu jaringan, pakai komputer juga panjang programnya,
Sekarang dengan PMU, ya, data itu masuk, yang namanya sistem parameter bisa dihitung real time. Gitu. Tapi buat apa ini semua? Kalau pembangkitnya pembangkit PLTU, PLTP, PLTD, yang semua juga predictable gitu ya. Ini baru akan dibutuhkan kalau kita menggunakan yang disebut variable renewable energy, VRE, yang punya karakter intermittent. Nah, di sanalah kita masuk ke pemikiran smart grid gitu. Ya, bahwa Indonesia sebenarnya sudah punya rencana jangka panjang untuk beralih transisi energi, itu sebenarnya bisa dilihat gini. Fast track program 1 di PLN itu tahun 2006, 10.000 megawatt semuanya PLTU. Ya. Fast track program 2, 10.000 megawatt, 6.000 megawatt PLTA dan PLTP. Udah mulai menghijau nih. Tapi fast track program 3, 35 megawatt, balik lagi PLTU lagi. Nah, ini pasti bukan hasil pikirnya ahli listrik, ini yang mungkin ahli ekonomi ya, saya nggak tahu ya. Nah, tapi sebenarnya di sana masalahnya, ya. Jadi saya mendirikan Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia, namanya Prakarsa, karena kita menyadari tahun 2015 itu, ini nggak mungkin PLN bisa menyelesaikan target mencapai 23% renewable tahun 2025 dengan mengandalkan PLTA dan PLTP yang notabene bangunnya itu lamanya setengah mati. Sampai sekarang barangkali PLTP itu dari target PLTA dan PLTP dari target 6.000 barangkali 2.000 megawatt aja yang sudah selesai. Ya. Nah, mau tidak mau kalau kita terikat pada janji mengejar transisi energi, maka harus membangun PLTS dan PLT bayu. Nggak ada cara lain, kecuali ya kita mau janji ya. Dan ingkar janji ini nggak sembarangan ini. Ingkar janjinya adalah ingkar terhadap Paris Agreement, karena di Paris Agreement sudah masuk dalam Nationally Determined Contribution 23% 2025. Dan juga udah masuk di Undang-Undang 16 tahun 2016. Begitu. Jadi saya sekarang dengan lantang bisa hati-hati loh nih Presiden. Ini kalau nggak dapat 3% tahun 2025, itu mana konstitusi loh, saya bilang gitu ya. Ini pendapat pribadi, bisa aja dilawan oleh para politisi ya, tapi itu kenyataannya. Dan oleh karenanya digitalisasi di PLN merupakan sesuatu yang harus segera dilakukan. Apa sih? Nah, sekarang beralih kepada apa sih yang bisa dilakukan ya. Yang bisa dilakukan yang pertama ya tentunya saya sependapat aset PLN yang paling besar itu apa sih? Bukan pembangkit. Aset pembiayaan paling besar itu adalah 80 juta pelanggan. Itu yang harus diselamatkan dulu. Kalau PLN membangun sistem advanced matter infrastructure, ya, mengumpulkan data dari 80 juta pelanggan tersebut, ya, itu langkah yang sangat digital gitu. Ya, cuma ya nggak tahu itu mau dipakai apa. Kalau cuma untuk tagihan aja nggak balik itu investasinya. Dia harus bisa digunakan dengan berbagai aplikasi untuk bisa melayani pelanggan lebih baik, supaya pelanggannya nggak lari. Begitu. Kalau melayani lebih baik, pelanggannya milih, mending saya pasang rooftop, pasang baterai, bye-bye PLN. Gitu. Dan itu terjadi di negara-negara di Amerika, defection rate-nya tinggi. Ya, mungkin kita sungkan aja. Ya, kalau lihat Mas Nyoman begitu ganteng, begitu gagah, masa tega sih kita ninggalin PLN, kira-kira kan itu ya. Tapi ya jangan sampai terjadi defection massal gitu ya, karena ketidakpuasan terhadap sesuatu gitu. Nah, balik ke ini kan ada generation, transmission, distribution, retail ya. Retailnya berhubungan dengan pelanggan. Distribusi itu berhubungan dengan siapa? Dengan pelanggan yang mau pasang rooftop. Tuh. Ya. Transmisi berhubungan dengan siapa? Dengan mereka-mereka yang mau bangun PLTS skala besar. Gitu. Nah, saya kaitkan dengan overcapacity, makanya PLN seperti seolah menyeret kakinya gitu ya, dragging its feet menghadapi permintaan untuk masang rooftop, permintaan untuk itu karena tadi overcapacity ini gimana gitu. Sebenarnya
kita sudah pernah merencanakan membangun grid antar pulau, ya, bahkan grid antar negara. Jadi dari Papua, Head of Asian Public Utility, sudah ada ide membangun ASEAN Power Grid yang menghubungkan Laos, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Filipina. Nah, grid ini udah berhasil sampai di Singapura, Laos, Malaysia, Thailand, Malaysia, Singapura sambung. Tapi begitu mau nyebrang laut, mandek, takut sama air. Kenapa? Karena satu, kita nggak punya teknologi kabel laut, harus impor. Kedua, kita nggak punya teknologi transmisi jarak jauh, HVDC, gitu. Yang sekarang berkembang di negara-negara yang kontinen, nah, Cina maju, Eropa maju mengenai itu, Amerika sudah mulai juga. Nah, inilah tantangan kita sekarang. Digitalisasi belum saya lihat akan berhasil kalau belum bisa membuat listrik menjangkau berapa pulau? 13.000 pulau Indonesia lah, katakanlah gitu. Ya? Yang berpenduduk berapa gitu kan? Ini bukan sekedar ya, bukan sekedar masalah kesejahteraan ya. Tadi saya ceritakan apa yang saya dapat dari minggu lalu saya ada di Singapura bicara mengenai future of the grid, ya, dan terlihat bahwa ASEAN, ya, ASEAN itu sekarang grid yang ada, Asian Power Grid itu berasal dari Laos, dan Laos ini berhubungan dengan Southern Gridnya China sampai ke Singapura, ya, sudah ya. Dari arah India tuh punya program namanya One Sun One World One Grid. Seluruh dunia akan dihubungkan dengan satu jaringan listrik. Motonya the sun will never set at one sun one world one grid. Gitu. Dia sudah masuk ke Nepal, ke Kashmir, ke Bhutan, Bangladesh, dan sekarang sedang mau masuk ke Myanmar. Ya. Apa sih? Jauh-jauh. India juga listrik juga nggak benar-benar amat. Karena mereka belajar dari apa yang terjadi di Eropa. Di Eropa itu integrasi kelistrikan Eropa yang dimulai tahun 2010 ya, itu menghasilkan kesatuan ekonomi Eropa yang kuat. Sedemikian kuatnya sehingga saya beritahu aja sekarang bahwa sebelum serangan Ukraina 24 Februari itu, Ukraina menyatakan bahwa jaringan listrik Ukraina itu pindah. Tadinya nyambungnya ke Rusia, sekarang mau nyambung ke Eropa. Itu adalah suatu manifesto politik. Aku nggak ikut lagi loh sama Rusia, aku ikut sama Eropa. Padahal pembangkit listriknya itu rata-rata dibangun di zaman Ukraina masih di bawah Uni Soviet. Maka sekarang masuk akal kalau Sovietnya marah, ya yang dihancurkan pertama kali pembangkit listrik itu. Kita yang bangun, kamu yang menikmati, kira-kira gitulah ya. Ya. Jadi ini dimensi geopolitik dari listrik sudah demikian besar. Sehingga di sana saya terang-terangan katakan, ASEAN ini akan jadi ajang pertemuan pengaruh antara India, One Sun One Grid, China, Global Energy Interconnection, dan Australia, AUKUS, yang masuk lewat Sun Cable. Nah, terus di mana posisi kita kira-kira gitu ya? Itulah tantangan yang kita hadapi dari proses digitalisasi tadi. Menarik sekali ya, tadi nyenggol kiri kanan, pengennya kita terusin juga tuh ya. 35 gigawatt gimana itu gitu ya. Itulah kalau misalnya antara yang orang teknik dan juga orang ekonomi politik ya Pak ya. Ya udah, nanti kita bicara nanti offline aja Pak ya. Oke. Kita masuk ke sesi kedua, Pak Nyoman. Tadi Pak Edi sudah menyentuh tentang smart grid ya. Menarik tadi dikatakan sebetulnya dari bahasa betul, digitalize, ya, artinya mendigitalkan, sebenarnya sudah dari analog ke digital, tapi digitalisasi itu sesuatu yang lebih luas lagi, ya. Dan tadi menyentuh tentang smart grid. Nah, sejauh mana nih penggunaan smart grid dalam pengelolaan tenaga listrikan di Indonesia, Pak Nyoman, silakan. Baik, mungkin saya lebih bercerita umum roadmap-nya smart grid PLN itu seperti apa gitu ya. Di awal saya mulai dengan
trilema tadi, kita harus affordable, kemudian kita harus reliable. Nah ini dan juga sustain. Salah satu yang bisa membuat dia juga agak affordable itu adalah optimasi aset yang kita punya, bisnis yang kita punya, atau jaringan yang kita punya. Itu kita harus optimasi supaya bisa dapat affordable-nya. Nah, roadmap PLN, roadmap Smart Grid PLN itu memang masih parsial Pak Surya dan Bapak Ibu. Di transmisi kita bikin otomasi, di substation kita bikin otomasi, di distribusi juga kita bikin otomasi. Sasaran jangka pendeknya, contoh di distribusi kita bisa mempercepat respon terhadap gangguan umpamanya. Kemudian kita bisa memanuver jaringan dengan cepat kalau kita menggunakan otomasi. Jadi secara parsial PLN itu di sisi hulunya pembangkit digitalisasi, transmisi juga digitalisasi, substation juga digitalisasi. Yang tadi Pak Aidi sudah menjelaskan bahwa digitalisasi itu sangat luas maksudnya. Sampai distribusi pun kita digitalisasi sehingga bisa kita memperbaiki layanan-layanan dan juga mengoptimalisasi biaya atas operasional dari hulu sampai ke distribusi. Nah kemudian pelanggan kita melakukan apa? Nah, Smart Grid itu roadmap-nya juga seperti itu. Di sisi pelanggan, PLN sudah mulai akan menerapkan Advanced Meter Infrastructure (AMI). Memang costly ya, memang costly. Tetapi betul tadi pesan Pak Adi, kalau hanya dipakai untuk mencatat berapa sih pemakaian pelanggan, itu nggak cocok dia dengan biaya yang kita keluarkan. Jadi AMI itu, infrastruktur itu kita bangun untuk kita mendapatkan data sebanyak-banyaknya dari pelanggan sehingga kita bisa olah dan membuat sebuah algoritma untuk layak pelanggan yang lebih bagus, kualitasnya lebih bagus. Ketika ada one prestasi terhadap quality, kita tahu di mana, apa penyebabnya. Kemudian kita juga tahu algoritma pelanggan itu maunya seperti apa, melewati big data yang kita dapat dari AMI. Jadi memang semua kita ambil dari hilir, kita kembangkan AMI. Di hulu kita semua digitalisasi. Harapannya suatu saat akan terbentuk ekosistem yang bagus ya, yang mungkin teman-teman Schneider juga visi dan misinya ke sana, yaitu lebih dikenal dengan decentralized generation dan lain sebagainya, tidak hanya terpusat. Kemudian pelanggan juga mau kontribusi, dia mau jualan kalau dia punya rooftop. Prosumer. Ya, prosumer, bukan konsumen lagi, bukan konsumen tapi prosumer. Nah itu sekarang sepertinya kan memang ada resisten PLN itu ya, karena itu tadi, karena kita over capacity, kemudian mungkin secara infrastruktur digitalisasi belum matur, sehingga pemerintah juga menentukan bahwa kalau pelanggan PLN mau memasang rooftop, berapa persen dari kapasitas terpasangnya dia ke PLN. Jadi ada koridor-koridor yang sebenarnya nanti itu tidak akan bisa dibendung lagi. Tetapi kalau sudah kita infrastrukturnya bagus, harapannya suatu saat ujungnya kita punya super grid ya, yang dimana hulu kita masuk dengan baik, hilirnya pelanggan pun smart gitu, memanfaatkan listrik untuk hal yang baik. Kemudian kalau memproduksi listrik dia bisa mengekspor dengan optimal. Saya rasa itu. Jadi kalau saya simpulkan roadmap PLN Smart Grid-nya masih parsial yang suatu saat akan menjadi satu kesatuan jaringan cerdas. Demikian Pak Surya. Terima kasih Pak Nyoman. Ya kami sudah lihat juga di RUPTL ya, roadmap-nya dari Smart Grid.
dari pembangkit, transmisi sampai distribusi. Lagi ingatkan dengan sales ya untuk mengeksplor di semua area. Ini kewajiban saya mengingatkan Pak, karena ujungnya dari inovasi ini mana nih ordernya gitu kan dari manajemen. Jadi saya harus berulang-ulang mengingatkan. Baiklah Pak Edi, nah ini bicara tentang smart grid ya, sesuatu yang pintar ini kan harus ada keamanannya ya. Nggak bisa begitu saja karena semakin pintar ya, kejadian kemarin yang hacker kiri kanan walaupun cuma di area yang belum terlalu kritikal, tapi kan sangat-sangat bahaya nih. Ya ini Pak, ngeri nih Pak. Memang Bapak nggak salah ngundang Pak Edi. Kalau kita masalah tahu cyber. itu. Jadi bagaimana nih untuk keamanan cyber pada jaringan kelistrikan Pak Edi ini? Silakan. Terima kasih. Ya, jadi salah satu karakter utama dari smart grid adalah dia punya kemampuan mengintegrasikan, ya kan? Jadi kalau tadi udah ada digitalisasi di distribusi, pasang control center yang baru, ya, teknologinya digital, transmisi juga begitu, ya. Ini harus diintegrasi supaya secara maksimal bisa penggunaannya bisa digunakan secara bersama begitu kan. Nah, efek dari integrasi tadi adalah memperluas vektor serangan dalam cyber. Karena dampaknya jadi besar, ya kan? Kalau subsistemnya cuma Kebayoran gitu ya, nggak ada orang yang mau attack. Ngapain? Paling benar rumah Pak Edi gelap gitu kan. Tapi kalau sudah integrasinya udah seluruh Jawa Barat, di mana 60% produk industri kita hasilnya dari situ, wah ini menarik sekali untuk diserang gitu. Ya. Nah, sebenarnya khusus untuk jaringan listrik itu ada 2 terms ya, yaitu IT Information Technology dan OT Operation Technology. Dulu orang itu percaya bahwa serangan cyber itu kepada infrastruktur IT. Begitu. Karena yang ada jaringannya itu. Tetapi setelah pembangkit pemurnian uraniumnya Iran diserang dengan virusnya namanya Stuxnet. Ya. Padahal ini sudah dijaga, tidak ada jaringan IT. Ya, yang ada adalah sistem kontrol yang buatan Siemens yang lama itu, yang programmable logic controller, PLC, ya kan? PLC ini nggak punya jaringan, toh bisa diserang, ya, sehingga 60% dari akselerator ya yang membuat uranium itu lebih kaya, 60% yang dimiliki Iran itu rusak. Karena sistem pengendalian kecepatannya tiba-tiba kena virus sehingga sentrifugal separator itu berputar lebih cepat dari kecepatan kritisnya dan akhirnya meledak. Semua orang bertanya-tanya dari mana nih serangan. Ya, usut demi usut, rupanya seminggu sebelumnya ada di salah satu kafe dekat tempat itu dibagi-bagikan promosi USB, promosi gratis. Nah, somehow salah satu entah siapa bil USB itu colok di PLC-nya barangkali untuk sesuatu keperluan lain, tersebarlah itu Stuxnet itu. Nah, jadi PLC yang sebenarnya adalah OT, Operation Technology, itu juga bisa diserang. Apalagi serangan itu masuknya bisa juga dari IT-nya. Ya. Jadi sekarang untuk utility, cyber security itu harus mencakup OT dan IT. Nah, vektor serangannya itu bisa apa aja yang diserang. Nih. Smart meter ini paling awal, paling diserang. Ya. Namanya DDoS, ya. Distributed Denial of Services. Jadi ada virus yang masuk, ya,
sehingga komunikasi dari smart meter kepada induknya ini terhalang. DDoS ini yang terakhir menyerang airport-airport di Amerika, baru aja 2 minggu lalu paling ya, sehingga airport-airport di Amerika itu nyaris lumpuh. Dan ini serangan cyber dari katanya dari pihak Rusia. Ya. Jadi, oke, smart meter bagian yang kemudian mobile apps, ya, new interface dengan customer. PLN mobile ini juga harus dijaga nih, Pak. Ya. Kemudian apalagi penggunaan COTS. COTS itu off the shelf ya. Kita kalau ganti peralatan misalnya nih sistem SCADA ya, ada elektroniknya yang rusak. Yang memperbaiki belinya tidak khusus dari pembuat, tapi beli dari on the shelf. Bisa jadi itu semiconductor sudah disusupi dengan program yang tadi. Ya. Kemudian ada control system yang tidak didesain dengan pemikiran security, bisa aja. Yang penting efektif, yang penting murah, yang penting ini security-nya tinggal. Ini gampang diserang. Ya. Increasing interconnection and integration tadi yang seperti saya bilang juga memperluas vektor. Makin banyak unit yang masuk, makin mudah diserang. Serangannya apa bentuknya? Macam-macam. Break, ya. Ada eavesdropping. Jadi ada virus yang mengambil data dari tempat. Kadang-kadang kita nemu kok itu eavesdropping itu di HP kita. Hati-hati kalau HP Anda nggak dipakai, baterainya cepat habis. Nah itu datanya keluar tuh. Entah siapa yang memanfaatkan. Ya. Kalau pakai Google biasanya mereka lapor, oh ada sekian pihak mau mengakses gitu ya. Terus ada lagi yang paling berat, ada yang disebut kuda Troya, Trojan horse. Ya. Dia masuk sebagai aplikasi yang friendly, setelah di dalam berkembang biak, ternyata dia menghasilkan virus-virus yang spyware. Ada man in the middle. Man in the middle itu, nah ini yang bahaya nih. Ya, dia ngambil dari smart meter, ya, bukannya dikirim langsung ke data center, dirubah dulu di tengah, ya, baru dikirim ke sana. Sana menerimanya seolah-olah dari meter itu, padahal sudah di tengah sudah dirubah. Man in the middle. Ya. GPS spoofing. Ya. Smart meter di rumah Pak A, koordinatnya ini, obsesnya ini, tiba-tiba GPS-nya di spoof, dipindah ke rumahnya Pak B. Ya. Dan ini teknik-teknik yang sangat biasa digunakan ya. DOS tadi denial of service, kemudian worm, cacing yang banyak masuk, dan yang terakhir ya, virus-virus yang merusak aplikasi yang ada. Nah, ini tentu membutuhkan perhatian dan ada berbagai cara ya. Yang paling umum kan kita pakai pakai namanya firewall, pasang firewall ya. Kaspersky antivirus misalnya ya, itu juga firewall yang dibangun. Tapi semakin lama semakin canggih ya. Dan karena itu setiap kita membangun suatu sistem smart itu harus memasukkan pertimbangan security. Itu it's a must gitu. Mungkin sampai situ ya dulu ya. Iya, luar biasa ya. Artinya tadi Pak Edi katakan cenderung kita antisipasi di IT ya, pada OT-nya pun terabaikan. Ini yang paling kritikal. Dan memang kalau kita di perusahaan lah ya, seperti Schneider itu selalu diterapkan bagaimana cyber security itu pun tidak hanya melulu bicara teknologinya, tapi ada policy-nya seperti apa. Kemudian juga define prosesnya. Dan ya tadi people juga berperan ya Pak Edi ya. Ini yang menjadi challenge tadi, simple thing kan, ada flash disk gitu kan ya. Karena bukan ignorant, mungkin ketidaktahuan, main connect saja. Di kantor kami sudah tidak boleh pakai flash disk. Jadi semua adalah kita drive box transfer data, jadi nggak pernah boleh akses lewat flash disk.
Menarik. Kita masuk ke sesi ketiga. Ini karena tadi inginnya sih bicara lebih jauh lagi, cuma waktu kita terbatas ya. Tapi karena kalau bicara tentang cyber security tadi Pak Edi sudah menjelaskan. Kita ingin tahu mengeksplor lebih nih di PLN seperti apa nih Pak Nyoman ya. Karena ngeri juga nih kalau sampai PLN-nya terserang di OT-nya ya Pak ya, Pak Edi ya. Waduh nanti padahal nih Saidinya tahun lalu akhir tahun sudah bagus ya Pak ya, kalau saya baca membaik sekali dari target 10 jam ke 6 jam, dari frekuensi di 8 jadi 4 kali, itu luar biasa kan, mudah-mudahan bisa termaintain terus. Silakan Pak Nyoman, bagaimana nih cyber security-nya di PLN? Wah, ini emang bidang yang satu yang harus digarap, dan mungkin Pak Edi juga tahu di PLN mungkin bisa dikatakan agak terlambat ya Pak Edi, atau bukan terlambat tetapi awareness-nya kurang. Perilaku orang-orang di PLN pun ya mungkin masih beredar flash disk. Itu mungkin gambaran sederhana ya bagaimana insan PLN belum aware betul terhadap serangan cyber ini. Tentunya PLN dengan masukan-masukan dari para pakar termasuk Pak Edi mempersiapkan diri supaya ada mitigasi terhadap serangan ini, karena memang kalau sekali serangan itu berhasil masuk, yang paling menarik mungkin diserang itu ya kasirnya PLN itu kan. Kasirnya PLN kan meter itu Pak. Di meternya itu 8 berapa PLN punya meter gitu kan. Apalagi meternya sekarang sudah mau ke AMI. Sebelum AMI pun dia sudah prabayar dan lain sebagainya. Kalau itu diserang memang ya kasirnya yang diserang, jualannya dimakan sama pelanggan tapi dia bayarnya enggak tarif. Kan gitu, karena itu tadi hitung-hitungannya di meter itu udah sebelum masuk ke data center sudah dimainkan. Ini memang saya tidak bisa terlalu banyak bercerita di sini karena itu bagian dari security juga Pak, kan gitu ya. Itu bagian dari security juga supaya tentunya nanti teknologi yang harus dipakai harus juga update, kemudian sistem defense-nya seperti apa, mitigasinya seperti apa. Kalau jaringan-jaringan yang kita tahu ini informasi kuno tapi kayak mungkin sudah ketinggalan. Tapi setidaknya contoh di negara maju dia control centernya itu bisa berada di mall, bukan di utility pemilik utility listriknya, tapi ditaruhnya di mall supaya orang nggak tahu ternyata di situ itunya control centernya, data centernya PLN, data centernya. Nah, itu satu bagian-bagian dari mitigasi. Kemudian sistem redundant, ketika sini fail ada data center yang membackup. Itu kuno tapi tetap dijalankan, strategi itu ada. Kemudian ke depan tentunya PLN akan meng-hire juga orang-orang yang ahli di bidangnya untuk bisa memperkuat itu cyber security, karena memang betul harus teknologi yang berkembang ini harus diikut dengan cyber security. Demikian mungkin informasi sekilas tentang cyber security di PLN Pak Surya. Sebetulnya pengen menggali lebih lagi ya tadi, tapi informasi ini pun sudah cyber security juga ya. Dan ini masalahnya waktu ya, kita sebetulnya harusnya seharian deh, apalagi ada Pak Edi ya, ceritanya bisa panjang sekali. Pak Edi, ini singkat aja nih karena waktu kita terbatas. Pak Edi pernah di PLN, kemudian sekarang sebagai pemprakasa untuk jaringan cerdas. Apa sih ya masukan ya yang mungkin tadi Pak Nyoman pun menyatakan mungkin butuh inputan dari expert
ya berkaitan dengan smart grid ini apa saja, feel free Pak Edi. Di sini nggak ada yang nanti ini kan mencekal dan lain-lain. Di sini bebas. Yang mungkin kita juga sebagai pelaksana praktisi di industri pun ingin mendengarkan. Siapa tahu itu merupakan opportunity juga buat kita ya untuk mengeksplor semua opportunity yang ada. Silakan Pak Edi. Oke, saya coba 1 menit ya kali ya. Yang pertama, smart grid bukan berarti kalau integrasinya terjadi. Integrasi akan menghasilkan attack vector yang besar. Oleh karena itu, urutannya memang harus bersama. Pada waktu kita mengintegrasikan, kita harus sudah mikir bagaimana mempertahankan terhadap cyber security. Nah, attack. Dan itu jenisnya adalah strategi dasarnya namanya defense in depth. Mempertahankan dari dalam, ya, dari kedalaman. Intinya adalah mengatur akses, baik itu akses orang yang masuk, akses data yang masuk, ya, akses data yang masuk itu harus melalui suatu proses yang namanya bad data detector, ya, karena seringkali orang yang mau itu mengepangnya di data yang masuk, ya, jadi harus ada aplikasi namanya bad data detector, ya. Kemudian kita harus mencek apakah PLC logic ini infected apa enggak, ya. Kemudian RS-232 kita, ya, saluran masuk data yang lain aman enggak, ini di OT letaknya. OT dan IT itu harus punya integrated cyber security, ya. Kenapa? Karena IT kalau terserang orang langsung tahu ini kena virus nih komputer. Tapi kalau OT, sebelum dia sampai pada kesimpulan ini kena serang virus, dia akan pikir bahwa ini malfunction dari peralatan. Oh, ini barangkali operasinya yang salah, urutannya yang salah. Coba lagi, Pak. Dan tidak sadar bahwa setiap kali mencoba itu penyebaran virusnya lebih cepat, gitu. Ya. Jadi ini harus terintegrasi supaya IT bisa memperingatkan OT, this is not malfunction, this is attack. Ya, itu saja nilainya sangat besar. Ya, jadi harus dibangun kesadaran itu. Kemudian ya tentu akses orang. Ya, siapa yang boleh masuk ke peralatan data itu harus screen betul, nggak sembarangan orang. Ya, 2 tahun 3 tahun yang lalu saya masih sempat mendengar kalau masuk ke control room, ada control room pembangkit, saya nggak usah sebutin IPP atau PLN, itu supervisornya yang belakang screennya bukan plant condition, dangdut. Dia pasang USB kan, dan di belakang supervisor yang operatornya kerja, yang supervisor di belakang nonton dangdut gitu. Ya. Ini adalah perilaku-perilaku yang mau tidak mau akan membuka celah. Ya. Dan tentu akhirnya last but not least pendidikan orang ini menjadi sangat krusial, ya. Saya punya daftar di sini apa saja sih yang dibutuhkan untuk kedepannya dari sisi SDM, ya. Skill apa saja yang dibutuhkan, ya. Antara lain memang mau tidak mau kita harus meletakkan kemampuan kompleks problem solving, ya. Kemudian learning to learn, belajar untuk belajar, ya, karena teknologi begitu maju, cepat majunya. Saya belajar dari anak saya ini sekarang, atau dari cucu saya bahkan, ya. Nggak ada lagi batasan umur belajar. Anda harus belajar, ya. Terus kolaborasi antara human dan robot. Ya. Mulai ikut mikir nih. Kalau alat itu punya kecerdasan, kira-kira reaksinya apa gitu, ya. Jadi bukan cuma naksir-naksir reaksi pacar kita, reaksi istri kita gitu. Tapi kalau ada peralatan robotik, hati-hati loh. Dia bisa aja melakukan sesuatu yang karena udah di sana udah ada, mungkin ada artificial intelligence, suatu proses learning, deep learning, belajar dari belajar tadi. Inilah ke depan yang kita akan hadapi. Cognitive flexibility, emotional intelligence itu penting, ya. Ya tentu digital technology dan to stimulate in virtual world. Kita akan menghadapi era metaverse, ya. Di mana kita harus bisa bedain which one is the real, mana yang is virtual things. virtual gitu loh. Itulah
ke depan yang kita harus hadapi, siap-siap menghadapi, nggak usah khawatir, because it will be a very enjoyable journey. Thank you Pak Edi. Ini ngomongnya memang kurang waktunya, apalagi udah bicara metaverse, kita pengen tahu juga apa opportunity di metaverse ya, panjang sekali. Oke, jadi kata kunci dari Pak Edi tadi adalah tentunya yang klasik lah, man behind the gun, ya itu satu. Kemudian tadi menarik juga learning to learn. Ini memang yang mungkin tidak terlalu terperhatikan, learning to learn, ya karena cuma learning saya enggak, to learn-nya tidak, jadi tidak akan juga mencapai apa yang kita targetkan. Oke, waktu juga memang yang selalu membatasi.